Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muzaki dari Prodi S1 Akuntansi dengan NIM A1C021115. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai negara dan konstitusi. Pertama, pengertian dari negara. Kata negara terdengar tidak asing lagi di telinga kita. Secara umum, negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi utama yang berada di dalam suatu wilayah yang karena memiliki kewenangan dan mampu untuk turut campur dalam berbagai hal dalam bidang organisasi lainnya. Elemen-elemen pembentuk negara. Yang pertama, elemen rakyat atau masyarakat. Masyarakat atau rakyat merupakan elemen terpenting dalam suatu tatanan negara. Pada unsur rakyat tidak hanya diperlukan dalam suatu sistem tatanan kenegaraan atau ilmu kenegaraan, tetapi penting juga untuk melahirkan apa yang disebut dengan ilmu kemasyarakatan atau yang sering kita kenal dengan ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi memiliki pengertian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan mempelajari, mengkaji kehidupan yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Elemen kedua yaitu elemen wilayah. Suatu negara tidak dapat berdiri tanpa adanya wilayah. Di samping pentingnya keadaan wilayah yang dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan. Artinya apakah layak wilayah tersebut menjadi wilayah negara tersebut, atau sebaliknya wilayah tersebut lebih baik berada di berbagai negara lainnya. Elemen yang ketiga pembentukan negara yaitu pemerintahan. Khusus dari pemerintahan adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada di wilayah negara tersebut. Materi yang kedua yaitu tentang konstitusi. Konstitusi memiliki arti kata pembentukan yang berasal dari kata Prancis yaitu conjurer, yang berarti dibentuk. Yang dibentuk di sini adalah negara. Dengan demikian, konstitusi mengandung makna awal permulaan sebagai segala peraturan perundang-undangan tentang negara. Pada umumnya, konstitusi memiliki bersifat kodifikasi, yaitu yang berisi aturan-aturan tentang sistem organisasi dalam pemerintahan negara. Namun dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis atau formal. Yang selanjutnya, fungsi dari konstitusi atau tujuan dari konstitusi. Tujuan dari konstitusi hampir sama dengan hukum, tetapi konstitusi lebih berkaitan erat dengan satu, lembaga negara dengan wewenang dan tugasnya masing-masing. Yang kedua, hubungan antar lembaga. Yang ketiga, hubungan antar lembaga dengan warga negara. Yang keempat, adanya jaminan hak asasi manusia. Yang kelima, hal-hal lainnya yang sifatnya mendasar sesuai dengan perubahan zaman. Yang selanjutnya, klasifikasi konstitusi. Dalam buku KC Weir Modern Constitution 1975 mengklasifikasi konstitusi menjadi 5 bagian. Yang pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, konstitusi negara serikat dan konstitusi negara kesatuan. Yang keempat, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Yang kelima, konstitusi pemerintahan parlementer dan konstitusi pemerintahan presidensial. Materi selanjutnya, hubungan konstitusi dengan negara. Hubungan antara negara dengan konstitusi sangat berkaitan dengan erat. Konstitusi lahir
merupakan usaha dalam melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat pasal-pasal, memuat norma-norma ideal yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal UUD yang merupakan satu kesatuan utuh, mana di dalam pembukaan UUD 1945 tercantum dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Dengan demikian, dengan melaksanakan konstitusi berarti kita sudah melaksanakan dasar negara Indonesia. Nah, selanjutnya materi tentang Pancasila dan konstitusi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila merupakan filosofis Grand Slam dan Common Platforms atau Kalimatun Sawa. Pada masa lalu, Pancasila dijadikan sebagai alat untuk menentukan kekuasaan. Sehingga pada masa itu Pancasila cenderung menjadi ideologi yang tertutup. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa Pancasila berada di atas dan berada di luar dari konstitusi. Disebut juga sebagai norma fundamental negara atau Stats Fundamental Norm. Stats Fundamental Norm adalah norma yang merupakan dasar pembentukan konstitusi dan undang-undang dasar suatu negara. Posisi hukum Stats Fundamental Norm adalah syarat bagi berlakunya konstitusi dalam suatu negara tersebut. Dengan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum tatanan kenegaraan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila, pembukaan UUD 1945. Yang kedua, batang tubuh TAP MPR dan Konvensi Ketatanegaraan. Yang ketiga, UUD. Yang keempat, secara hierarkis peraturan pemerintah hingga peraturan bupati atau wali kota. Penempatan Pancasila sebagai Stats Fundamental Norm dikemukakan pertama kali oleh Noto Negoro. Posisi ini mengharuskan Pancasila membentuk hukum positif adalah untuk mengkaji ide-ide dalam Pancasila serta dapat menguji hukum positif. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.